Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauli Saimona, NIM 1930305016, mahasiswi UIN Raden Kota Palembang, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Suraya SPDI SPSI MA selaku dosen pengampu mata kuliah psikometri ini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar psikometri dan pengukuran. Yang pertama, pengertian psikometri. Psikometri adalah ilmu yang mempelajari tentang perbedaan antar individu dan antar kelompok. Dalam ilmu psikologi, psikometri disebut sebagai pengukuran psikologis. Yang kedua, tujuan alat ukur psikologi atau psikometri. Yang pertama, agar bisa memahami pengertian dan karakteristik dari psikometri. Yang kedua, memahami standarisasi pengukuran dalam alat psikologi. Yang ketiga, agar mahasiswa mampu mempunyai kemampuan evaluasi alat untuk psikologi, contohnya skala. Dalam psikometri akan belajar tentang pengukuran atau angka. Pengukuran adalah prosedur kuantitatif yang berhubungan dengan angka dan bisa diukur berupa angka terhadap atribut atau objek atau variabel yang akan diukur. Atribut yang bisa diukur ada dua jenis. Yang pertama, atribut fisik berupa suhu badan, tinggi badan, berat badan, yang sifatnya bisa terlihat. Yang kedua, atribut psikologis, yang misalnya kecerdasan, motivasi, kecemasan, kebahagiaan, yang sifatnya tidak bisa terlihat. Ciri-ciri pengukuran. Yang pertama, harus ada atribut ukur berupa tinggi badan, berat badan, suhu, dan lain-lain. Yang kedua, hasil dari pengukuran sifatnya kuantitatif atau angka, misalnya mengukur kecerdasan berupa skor yang didapat. Yang ketiga, hasil deskriptifnya masih berupa angka dan belum secara interpretasi. Selanjutnya, memahami unsur dalam pengukuran. Yang pertama ada skala atau satuan ukur. Contoh berat badan, kilogram, meter, dan pound. Contoh kepribadian, 16 DF, MMPI atau skor apa yang diisi. Yang kedua, instrumen. Contoh berat badan, timbangan badan, dan contoh dari kepribadian, seperangkat pertanyaan atau pernyataan. Yang ketiga, prosedur atau langkah pengukuran. Contoh berat badan, berdiri di atas timbangan dengan tenang. Contoh kepribadian, meminta subjek merespon pernyataan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Selanjutnya, data hasil pengukuran. Yang pertama, nominal, bersifat kategorisasi, identifikasi, klasifikasi, tidak mutlak dan tidak berurutan. Contohnya, kode pos, pekerjaan, dan jenis kelamin. Yang kedua, ordinal, bersifat berjenjangan kualitatif, tidak mutlak dan berurutan. Misalnya dari kategori kurang, cukup, ke baik. Contohnya, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, dan seterusnya. Yang ketiga, interval, bersifat tidak mutlak, perbedaan angka bersifat kualitatif dan kuantitatif. Jarak antar jenjang sama, misalnya dari 25 ke angka 30, dari angka 30 ke angka 35, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.